10 menit sebelum helikopter dijadwalkan mendarat di rig Laut Utara, sebuah suara memecah keheningan di dalam kabin. Para penumpang saling melirik dengan gelisah, tetapi tidak berkata apa-apa, sehingga suara itu diabaikan dan hitungan mundur menuju bencana pun dimulai. Laut Utara itu ganas, tak terduga dan mematikan. Di musim dingin, ombak bisa mencapai lebih dari 15 meter, setinggi gedung 5 lantai. Hembusan angin pernah mencapai lebih dari 87 knot, sekuat badai kategori 2. Suhu air tetap sedikit di atas titik beku, sehingga kemungkinan bertahan hidup dalam kecelakaan apapun sangat kecil. Namun di bawah perairan berbahaya ini terdapat cadangan minyak dan gas yang sangat besar, yang berarti perusahaan-perusahaan akan mengirim orang untuk memanfaatkan energi itu demi keuntungan. Pada tahun 1970-an, platform seperti Brand Delta dan Fortis Alpha dibangun untuk mengakses cadangan tersebut. Setiap platform menampung ratusan pekerja, insinyur, dan kru pendukung. Masing-masing platform memiliki komunitas kecilnya sendiri, sekitar 54 mil laut dari pantai. Tapi membawa orang ke sana sangat sulit. Kapal lambat dan sangat bergantung pada cuaca laut yang buruk. Kadang-kadang membutuhkan waktu lebih dari sehari untuk menempuh jarak yang sebenarnya bisa ditempuh kurang dari 1 jam melalui jalan darat. Biaya kapal untuk mengangkut para pekerja dikalikan dengan jumlah pekerja yang sedang dalam perjalanan, menghasilkan jumlah waktu dan uang yang hilang cukup besar. Helikopter mengubah segalanya. Mereka bisa membawa orang, kargo, dan tim darurat melintasi lebih dari 100 mil laut perairan terbuka hanya dalam waktu sedikit lebih dari 1 jam. Helikopter menjadi sangat penting untuk pergantian kru yang cepat, sesuatu yang tidak bisa dilakukan kapal dengan efisien. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, helikopter menjadi urat nadi industri lepas pantai, melakukan puluhan ribu penerbangan setiap tahun dari Stavanger dan Bergen di Norwegia, serta Aberdeen di Skotlandia. Helikopter yang umum digunakan adalah Eurocopter AS332 Super Puma. Ini adalah model utilitas berukuran sedang dengan 4 bilah rotor dan 2 mesin. Dirancang untuk 2 awak dan 18 penumpang. Pada awal tahun 2000-an, banyak perusahaan minyak melarang penggunaan kursi tengah belakang, sehingga kapasitasnya berkurang menjadi 17 penumpang. Mereka menemukan bahwa terlalu sulit untuk mengevakuasi 3 penumpang melalui jendela belakang dalam keadaan darurat. AS332 kemudian berkembang menjadi model EC225 dengan rotor 5 bilah dan tenaga mesin yang lebih besar, tetapi tetap menggunakan gearbox rotor utama yang sama. EC225 Super Puma adalah helikopter bermesin ganda berukuran sedang, lebih panjang dan lebih modern dibandingkan AS332 yang asli. Helikopter ini membawa 2 awak dan 19 penumpang dengan sabuk pengaman 4 titik serta kursi sandaran tinggi untuk menopang kepala dan leher saat terjadi kecelakaan. Pada tanggal 1 April 2009, penerbangan helikopter Bond Offshore 85N dijadwalkan melakukan beberapa perjalanan dari Aberdeen ke platform minyak di Laut Utara. AS332 Super Puma asli baru saja kembali dari platform Bruce dengan rotor yang masih berputar. Kru berganti. Pilot baru menerima pengarahan, pesawat diisi bahan bakar, dan penumpang mulai naik. Pada pukul 10:42, helikopter lepas landas menuju ladang minyak BP Miller sekitar 145 mil laut timur laut Aberdeen. Penerbangan berjalan lancar, tetapi 10 menit sebelum mendarat, para penumpang mendengar suara aneh. Mereka tidak mengira itu sesuatu yang serius, jadi tidak ada yang memberitahu kru. Pada pukul 11:49, helikopter mendarat di platform BP. Dengan baling-baling masih berputar, para penumpang turun, pesawat diisi bahan bakar, dan 14 penumpang baru naik untuk penerbangan kembali ke Aberdeen. Cuaca baik dengan angin ringan dari selatan ke tenggara, langit cerah dan beberapa awan pecah di sana-sini. Kondisi penerbangan lancar dan laut tenang. Pada pukul 12:03, helikopter lepas landas dan naik ke ketinggian 610 meter dalam perjalanan kembali ke Aberdeen pada pukul 12:54. Kopilot melakukan panggilan rutin untuk melaporkan ada 14 penumpang di dalam helikopter dalam kondisi baik
dan perkiraan waktu tiba pada pukul 13.14. 12 detik kemudian, pilot mengirimkan panggilan Mayday, diikuti oleh kopilot yang mengulangi Mayday dengan rincian tentang lokasi mereka. Helikopter itu sempat naik ke 670 meter, lalu berbelok ke kanan dan mulai turun dengan cepat. Seorang anggota kru di kapal Norman Aurora melihat helikopter itu jatuh tajam dan menghantam laut sekitar 2 mil laut dari lokasi mereka. 4 bilah rotor utama dan hub terlepas, lalu jatuh ke air di sekitarnya. Sebuah ledakan terjadi setelahnya, mengirimkan asap abu-abu ke udara yang segera berubah menjadi hitam. Anggota kru membunyikan alarm dan Aurora berbalik menuju lokasi kecelakaan sekitar 11 mil laut timur laut Peterhead, Skotlandia. Norman Aurora meluncurkan kapal penyelamat cepat saat menuju lokasi kecelakaan. Di Aberdeen, pengendali radar mengkonfirmasi sinyal Mayday dan mencoba menghubungi kru penerbangan. Dia meminta helikopter lain yang berada di rute serupa untuk memeriksa laut, di mana penerbangan 85N terakhir kali muncul di radar. Baik kapal penyelamat maupun helikopter mencapai area perairan yang bergolak dengan lebar sekitar 150 meter. Mereka menemukan puing-puing dari helikopter, 2 rakit penyelamat, dan 8 orang yang mengenakan perlengkapan bertahan hidup. Tidak ada yang selamat. Tim pencarian dan penyelamatan mencapai lokasi dalam waktu 40 menit dan mengevakuasi puing-puing yang mengapung. Pada malam tanggal 2 April, sebuah kapal survei yang bekerja untuk Badan Maritim dan Penjaga Pantai memindai dasar laut dengan sonar definisi tinggi. Keesokan harinya kapal tersebut menemukan puing utama di kedalaman 100 meter, badan pesawat, rotor utama, dan ekor. Karena kedalamannya, Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat menyewa kapal evakuasi dengan penyelaman saturasi untuk mengangkatnya. Pada tanggal 4 April, kapal pendukung penyelaman tiba di lokasi. Pada hari berikutnya, 8 jenazah yang tersisa berhasil diangkat dari badan pesawat. Perekam data penerbangan dan perekam suara kokpit juga berhasil diambil dan dikirim ke Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat di Farnborough bersama dengan puing-puing pesawat untuk dianalisis. Para penyelidik dari cabang investigasi kecelakaan udara Inggris segera memfokuskan perhatian pada gearbox rotor utama. Kepala rotor telah terlepas dari badan pesawat. Mesin-mesin masih utuh dan sistem kontrol tidak mengalami kegagalan. Sesuatu di dalam gearbox telah pecah dengan kekuatan yang terlalu besar untuk bisa ditahan oleh struktur pesawat. Mesin helikopter berputar dengan cepat, tetapi rotor sebenarnya harus berputar lebih lambat daripada mesin. 2 mesin Super Puma berputar pada 23.000 putaran per menit, tetapi rotor utama berputar sekitar 265 putaran per menit. Gearbox rotor utama mengurangi kecepatan mesin sekitar 87 kali sambil menyalurkan ribuan tenaga kuda ke poros rotor. Gearbox ini memiliki 2 bagian. Bagian bawah yang disebut modul utama mengurangi kecepatan input menjadi sekitar 2.400 putaran per menit. Di atasnya terdapat gearbox reduksi episiklik yang menguranginya lebih lanjut menjadi sekitar 265 putaran per menit. Di dalam modul atas terdapat sistem roda gigi planet tahap kedua. Roda gigi matahari di tengah menggerakkan beberapa roda gigi planet yang berputar di dalam roda gigi cincin saat roda gigi matahari berputar. Roda gigi planet mengorbit dan berbagi beban secara merata, menyebarkan gaya yang sangat besar. Di Super Puma, roda gigi planet ini menanggung beberapa tekanan terberat di pesawat, masing-masing menangani tenaga hingga puluhan ribu tenaga kuda. Mereka berputar selama berjam-jam di bawah beban berat dan jika salah satunya gagal, akibatnya bisa sangat fatal. Untuk mendeteksi masalah sejak dini, gearbox dilengkapi dengan detektor serpihan magnetik yang mengumpulkan serpihan logam di dalam oli. Jika roda gigi atau bantalan mulai aus, detektor akan mendeteksi serbuk logam dan memicu peringatan. Secara teori, ini memungkinkan para insinyur untuk menemukan dan memperbaiki masalah sebelum terjadi kegagalan saat penerbangan. Di dalam modul epicyclic yang rusak, para penyelidik menemukan roda gigi planet tahap kedua dengan pelek yang terbelah. Analisis mikroskopis menunjukkan garis-garis melengkung pada permukaan patahan, membuktikan bahwa retakan kelelahan telah tumbuh perlahan melalui baja. Sebuah cacat kecil terbentuk jauh di dalam roda gigi, menyebar sedikit demi sedikit setiap kali berputar, hingga akhirnya mencapai pelek yang menyebabkan seluruh sistem gagal. Ketika pelek pecah, roda gigi hancur,
mengirimkan serpihan baja ke komponen terdekat dan membuat gearbox macet. Mesin-mesin terus berputar, memaksa tenaga masuk ke sistem yang macet hingga titik terlemah, yaitu sambungan antara kepala rotor dan badan pesawat patah, sehingga rotor tercabik-cabik. Para penyelidik kemudian menemukan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. 36 jam penerbangan sebelum kecelakaan, sebuah detektor serpihan telah menemukan fragmen logam mikroskopis yang lebarnya hanya beberapa milimeter. Insinyur perawatan memeriksanya, tetapi karena prosedur untuk menafsirkan serpihan logam tidak jelas, mereka hanya membersihkan detektor dan mengembalikan helikopter ke layanan. Tidak ada yang menyadari bahwa partikel logam tersebut berasal dari tepi roda gidi planet, sebuah peringatan dini akan adanya retakan tersembunyi. Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara menyimpulkan bahwa kegagalan roda gidi planet tahap kedua menyebabkan kecelakaan tersebut. Retakan akibat kelelahan material telah berkembang, perlahan-lahan melepaskan serpihan yang mengisyaratkan adanya kerusakan serius. Tetapi tanpa panduan yang jelas, peringatan tersebut tidak disadari. Dalam beberapa bulan setelah kecelakaan, Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara mengeluarkan rekomendasi keselamatan yang mendesak. Operator helikopter diberitahu untuk menganggap setiap serpihan dari detektor serpihan sebagai peringatan serius. Prosedur baru dibuat untuk meningkatkan cara menganalisis serpihan logam. Pesannya jelas. Serpihan logam di gearbox bukanlah hal yang biasa, itu bisa menjadi tanda kegagalan fatal yang sedang berlangsung. Industri pun bertindak cepat. Regulator Eropa untuk sementara melarang terbang armada Super Puma L2. Operator penerbangan Bond Offshore, CHC dan Bristow melakukan inspeksi mendetail pada helikopter mereka. Airbus Helicopters merilis buletin layanan baru, mendesain ulang komponen, meningkatkan sistem deteksi serpihan, dan meyakinkan operator bahwa risikonya sudah dipahami dan dikurangi. Pada tahun 2010, dalam waktu kurang dari 1 tahun, armada Super Puma diizinkan terbang kembali. Helikopter-helikopter itu kembali beroperasi di atas Laut Utara, mengangkut ratusan pekerja setiap hari, dan kepercayaan terhadap armada tersebut perlahan kembali. Saat ini ada berbagai industri yang mendukung keselamatan para pekerja lepas pantai. Bagian dari pelatihan keselamatan itu adalah HEWIT atau pelatihan evakuasi bawah air dari helikopter yang harus diselesaikan oleh semua pekerja lepas pantai. Badan helikopter diturunkan ke dalam air dan diputar terbalik untuk mensimulasikan pendaratan darurat di air dan para peserta pelatihan harus melarikan diri. Para penumpang dan kru di dalamnya. Super Puma sebenarnya tidak memberi kesempatan untuk menyelamatkan diri di air dan cerita berikutnya pun tidak berbeda. Pada tanggal 29 April 2016, 7 tahun setelah penerbangan 85N, sebuah pesawat layanan helikopter CHC lepas landas di sektor Norwegia di Laut Utara. CHC mengoperasikan penerbangan untuk Statoil ASA yang sekarang bernama Equinor, termasuk rute dari Bandara Bergen-Flesland ke ladang minyak Gulf X. Helikopter tersebut, sebuah Airbus EC225 Super Puma, versi terbaru dari keluarga yang sama dengan penerbangan 85N, beroperasi sebagai penerbangan 241. Pagi itu kru sudah menyelesaikan satu perjalanan pulang pergi ke platform Gulf XC dan kembali ke Flesland. Pada pukul 10:05, mereka berangkat lagi menuju Gulf XB. Setelah mendarat di platform, baling-baling tetap berputar saat penumpang turun dan 11 penumpang baru naik. Proses pergantian itu berlangsung selama 12 menit. Pada pukul 11.16, penerbangan 241 lepas landas untuk kembali ke Flesland, naik ke ketinggian 900 meter dengan kopilot yang mengendalikan. Helikopter melaju di ketinggian 900 meter sampai mencapai garis pantai, lalu turun ke 610 meter setelah mendapat izin dari pengatur lalu lintas udara, terbang dengan kecepatan 140 knot. Beberapa saat kemudian, kecepatan mesin turun drastis. Rotor utama miring secara tidak beraturan, terdengar suara berdecit logam, lalu ledakan keras, rotor terlepas sepenuhnya, dan helikopter mulai jatuh dalam lintasan balistik. Orang-orang di darat yang berjarak lebih dari 1 mil mendengar suara logam itu dan menengadah untuk melihat helikopter jatuh tanpa rotornya. Beberapa saksi di sekitar lokasi melihat bagian-bagian helikopter terlepas. 8 penyelam yang sedang bersiap untuk menyelam di dermaga Turoy mendengar suara tersebut. 2 di antara mereka memiliki kamera helm yang merekam kejadian tersebut.
Tanpa rotor, helikopter itu berguling ke kanan hampir satu putaran penuh, berputar ke kanan pada sumbu vertikal, lalu berguling ke kiri saat hidungnya turun secara vertikal. Sekitar pukul 11.55, helikopter itu menabrak pulau kecil Stories Kitelmen dekat Turoy di Kotamadya Øygarden, menewaskan ke-13 orang di dalamnya seketika. Benturan tersebut menghancurkan helikopter dan sebagian besar puing-puingnya meluncur ke laut, berhenti beberapa meter dari pantai pada kedalaman sekitar 5 meter. Awan putih uap bahan bakar naik dan terbakar, memicu kebakaran di pulau itu. Puing-puing, bahan bakar, dan minyak tersebar di darat dan laut. Rotor utama yang terlepas terbang secara terpisah, mendarat di Pulau Storskora, kurang dari setengah mil di utara lokasi kecelakaan utama. Pada pukul 11.57, sebuah pesawat pengintai melihat asap di atas area tersebut dan mengonfirmasi terjadinya kecelakaan. Layanan lalu lintas udara segera memberitahu Pusat Koordinasi Penyelamatan Gabungan Norwegia Selatan. Pada pukul 12.01, 6 menit setelah benturan, tim penyelamat mulai tiba. Sebuah perahu karet berkerangka kaku mencapai lokasi kecelakaan terlebih dahulu, diikuti 1 menit kemudian oleh 2 perahu kecil lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran Sotro tiba dengan 3 kendaraan dan 6 personel. 2 petugas pemadam kebakaran dibawa ke pulau kecil itu, tetapi mereka mendapati bahwa upaya penyelamatan jiwa tidak mungkin dilakukan. Tak lama kemudian, petugas tambahan dari Dinas Pemadam Kebakaran Øygarden dan Bergen tiba, bergabung dengan polisi, angkatan bersenjata Norwegia, kru ambulans udara, dan unit pertahanan sipil. Pada pukul 13.05, penyelam pertama masuk ke air. Upaya pemulihan dimulai segera setelah kecelakaan terjadi. Dalam waktu 24 jam, kokpit, perekam suara, dan perekam data penerbangan berhasil diambil dari laut. Pada tanggal 30 April 2016, bangkai utama diangkat dari air dan rotor utama yang terlepas diambil dari Pulau Storskora. Bagian-bagian dari gearbox utama, termasuk 2 potongan roda gigi planet tahap kedua yang retak, ditemukan. Puing-puing dari helikopter tersebar di area seluas 180.000 meter persegi. Beberapa komponen utama gearbox dan perlengkapannya hilang, sehingga dilakukan pencarian besar-besaran di darat dan laut. Tim pertahanan sipil Norwegia memindai pantai dengan detektor logam, sementara penyelam dari Dinas Pemadam Kebakaran Bergen dan Angkatan Laut mencari di bagian-bagian dasar laut yang telah dibagi grid. Sebuah kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh dan alat penyeret selebar 1 meter yang dilengkapi dengan 14 lengan magnet digunakan untuk menyapu dasar laut. Pada bulan September 2016, pencarian yang terorganisir dihentikan. Sebagian besar bagian gearbox telah ditemukan, tetapi pembawa roda gigi planet tahap kedua dan batang suspensi depan masih belum ditemukan. Dengan persetujuan Dewan Investigasi Kecelakaan Norwegia, lokasi kecelakaan tersebut dijadikan sebagai lokasi pelatihan untuk Sekolah Penyelaman Angkatan Laut. Pada bulan Februari 2017, selama salah satu latihan penyelaman ini, pembawa roda gigi planet tahap kedua yang hilang akhirnya ditemukan. Para penyelidik dari Dewan Investigasi Kecelakaan Norwegia, didukung oleh Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat Inggris dan Airbus Helicopters, memeriksa puing-puing pesawat tersebut. Di dalam gearbox, mereka menemukan roda gigi planet tahap kedua hancur, hampir persis sama seperti pada kecelakaan sebelumnya. Analisis mikroskopis menunjukkan pola kegagalan yang sama. Retakan kelelahan dimulai dari cacat kecil di dalam pelek dan perlahan melebar hingga pelek tersebut terbelah. Ketika gagal, serpihan-serpihan menghancurkan roda gigi di sekitarnya, menyebabkan rotor terlepas dari helikopter. Setelah kecelakaan penerbangan 241, para insinyur dan penyelidik bertanya-tanya, bagaimana sebuah gearbox bisa gagal total tanpa peringatan sama sekali? Untuk mengetahuinya, mereka mempelajari bagaimana patahan akibat kelelahan terbentuk dan mengapa sangat sulit dideteksi di dalam gearbox helikopter. Roda gigi planet tahap kedua pada Super Puma kira-kira seukuran piring makan yang terbuat dari baja ultra keras dan beratnya beberapa kilogram. Setiap kali rotor berputar, gigi-giginya saling berautan dengan benar, mentransmisikan ribuan tenaga kuda sebanyak 265 kali per menit, jutaan kali sepanjang masa pakainya. Di dalam baja, tegangannya sangat besar. Meskipun roda gigi itu tampak padat, sebenarnya terbuat dari kristal mikroskopis dengan cacat-cacat kecil. Seiring waktu, cacat-cacat ini memusatkan tegangan, membentuk retakan yang tersembunyi di bawah permukaan.
Retakan-retakan itu tumbuh secara tak terlihat dan tidak melepaskan serpihan sampai mencapai permukaan, seringkali tepat sebelum kegagalan total terjadi. Ini berarti masalahnya bukan karena melewatkan peringatan, melainkan kegagalan yang sama sekali tanpa peringatan. Detektor serpihan, sistem keselamatan utama, hanya berfungsi ketika serpihan beredar di dalam oli gearbox. Jika retakan tetap berada di dalam, tidak ada yang bisa dideteksi sampai semuanya sudah terlambat. Bahkan saat itu pun, detektor serpihan memiliki batasan. Mereka adalah sumbat magnet kecil, hanya beberapa sentimeter panjangnya, yang hanya menarik partikel yang lewat di dekatnya. Oli bergerak secara tidak terduga melalui gearbox, jadi tidak semua serpihan sampai ke detektor, dan retakan kecil mungkin tidak melepaskan serpihan sama sekali. Untuk penerbangan 241, para penyelidik menentukan bahwa roda gigi gagal secara internal tanpa melepaskan serpihan sama sekali, sehingga sepenuhnya luput dari satu-satunya sistem peringatan yang tersedia. Gearbox helikopter sangat penting sekaligus rapuh. Mereka menahan gaya ekstrim tanpa cadangan apapun. Ketika mereka gagal, pesawat langsung jatuh dari langit. Pada tahun 2009, peringatannya terlewatkan. Pada tahun 2016, tidak ada peringatan. Keduanya berakhir dengan cara yang sama, rotor terlepas dan nyawa hilang dalam hitungan detik. Dalam beberapa bulan setelah kecelakaan itu, regulator Eropa melarang terbang semua helikopter EC-225 dan ES-332 Super Puma. Pekerja lepas pantai menolak untuk terbang dengan helikopter itu, bahkan melakukan protes dan menyebut pesawat tersebut sebagai peti mati berbaling-baling. Airbus Helicopters berusaha untuk mendapatkan kembali kepercayaan dengan mendesain ulang roda gigi, meningkatkan sistem pemantauan, dan memperkenalkan prosedur inspeksi yang lebih ketat. Mereka menyimpulkan kegagalan tersebut disebabkan oleh cacat manufaktur langka yang telah diperbaiki. Pekerja minyak tetap tidak yakin. Di Inggris dan Norwegia, Serikat Pekerja menuntut agar Super Puma dikeluarkan dari layanan. Pada tahun 2017, operator besar seperti Bristow dan CHC mengkonfirmasi bahwa mereka akan menghentikan penggunaan EC-225 untuk layanan Laut Utara. Keputusan itu mengakhiri peran Super Puma di wilayah tersebut. Helikopter itu masih terbang di bagian lain dunia, tetapi di Inggris dan Norwegia, nama Super Puma dikaitkan dengan tragedi dan kehilangan. Untuk menonton video bencana terbaru kami, klik tautan di layar sekarang.